huwa sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan rahmatnya Allah kita bisa mengenal Tuhannya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan rahmatnya Allah kita dijadikan sebagai orang yang beriman. Dengan rahmatnya Allah sebenarnya seorang hamba itu parah dengan rahmatnya Allah. Tapi masalahnya seorang hamba yang hendak berjauh daripada rahmat Allah. Banyak di sana tempat-tempat yang disebutkan oleh baginda Muhammad akan turun rahmatnya Allah apabila kita percaya dengan Sayyidina Muhammad, apabila kita sayang lawan Sayyidina Muhammad, apabila kita cinta lawan Sayyidina Muhammad. Paling kada kita maasi apa jar Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu nikmat yang sangat luar biasa yaitu dikenalkannya kita dengan nikmat Allah. Pengenalannya ada juga orang kada kenal lawan nikmat Allah itu bahaya. Tangan tahu kada kenal bahwasanya tangan ini bergerak, kada disyukurinya. Kenapa? Karena kada tahu. Apabila orang tahu, ingat, habis ingat tersyukuri. Inya masalahnya tahu itu kuncinya adalah ilmu. Lain tahu kawannya tempe itu lain lah. Adanya tahu. Nah, apa pula pakai hak sudah. Kuncinya kita mengetahui itu adalah ilmu. Amunnya kada belajar ilmu, kada tahu. Alhamdulillah kita diberitahu Allah bahwasanya ini nikmat. Nah, itu harus disyukuri. Pengetahuan bahwasanya itu nikmat itu adalah nikmat. La ilaha illallah. Mudah-mudahan kita diberitahu terus oleh Allah masalah syukur agar kita menjadi hamba Allah Ta'ala yang bersyukur insyaallah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, ini salah satu nikmat pulang yang harus disyukuri nih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faraghu. Artinya dua nikmat banyak orang tertipu. Dua nikmat ini banyak benar orang tertipu. Jar siapa? Jar Sayyidina Muhammad. Lalai dalam memanfaatkannya, yaitu masa sehat dan masa senggang, masa lapang bahasa kita senggang. Dua nikmat ini aja kesimpulannya Sayyidina Muhammad. Amunnya kita hendak bisa belajar harus sehat. Amunnya kita hendak beribadah harus sehat. Amunnya kita hendak hadir majelis ilmu harus sehat. Amunnya kita hendak makan harus sehat. Amunnya kita seberataat itu kuncinya sehat. Makanya diunting oleh Sayyidina Muhammad. Kebanyakan manusia kada ingat lagi lawan nikmat kesehatan. Alhamdulillah. Kesehatan dibawa nang ini dibawa gasan memuji Sayyidina Muhammad, bertambah sehat. Ini ada juga orang pian diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kesehatannya itu mulainya garing hati. Kesehatan yang mengolah orang itu sehat hatinya membaca salawat kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menghadiri majelis ilmu. Kesehatan yang membawa kepada kesehatan yang pertama itu adalah orang yang rajin mengaji ilmu Sayyidina Muhammad. Yang kedua, orang ketujuh bersalawat kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, orang itu ketujuh beristighfar, minta ampun lawan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kesehatannya membawa kepada kesehatan. Ini ada kesehatan tapi membawa garing di dalam hati. Iya, kenapa? Inya kada pandai mensyukuri nikmat Allah. Makanya jar sebagian hukama, barang siapa yang melalaikan waktu sehatnya, maka inya menabung masalah yang akan merugikan.
Itu tak. Barang siapa yang melalaikan waktu sehat, ini 10 sehat. Kalau ini kada ada garing, kalau lah. Siapa yang melalaikan waktu sehat sama seperti inya menabung masalah, yang mana masalah itu kena akan mengulah inya penyesalan. Majakanya aku sehat semalam jam. Nah ya tak. Jakanya aku sehat semalam sebenarnya hari aku hadir majelis ilmu. Majaka aku sehat semalam aku sembahyang duha. Majaka aku sehat semalam aku sembahyang sunat qobliyah ba'diyah, sembahyang berjamaah ulang sembahyang fardunya. Majaka aku sehat jaka nih, jaka tingkir, jaka apa kan nih macam-macamnya kalau lah. Ya. Jaka. Ini waktu sehat ini digunakan supaya mendapatkan kesehatan. Jangan kesehatan membawa kepada penyakit apa? Penyakit hati. Ya Allah, mudah-mudahan kita bahagia dunia akhirat insyaallah lah. Kesehatan kita membawa kebahagiaan dunia akhirat. Kesehatan kita membawa keberkahan kepada dunia dan akhirat. Kesehatan kita membawa kita istiqomah beribadah kepada Allah. Kesehatan kita membawa kita selalu bersyukur kepada Allah. Kesehatan kita selalu menyenangkan hati baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berniat nang itu berataan nah, pahala yang sehat. Kada rugi kena pian di akhirat kena. Kenapa yang Allah sebutakan tadi neta? Niati berataan itu kesehatan itu niati berataan. Yang paling hebat untuk kesehatan mencapai kepada kesehatan yang mutlak yaitu adalah berniat, ya Allah, waktu ulun sehat ulun hendak tarusan membahagiakan hati baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehatan jasmani rohani. Insyaallah sehat jasmani rohani. Jalurnya ya bubuhan guru-guru kita yang bersanad sambung kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan itu nalah membahagiakan terus hati baginda Muhammad, ujung-ujungnya kena lihat diberikan Allah Ta'ala mahabbah khusus jasan Allah. Kenalnya siapa Tuhannya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo waktu sehat mina ya Allah. Banyak orang yang sehat terbuang-buang mutiara daripada Allah. Nah, pajar mutiara yang paling termahal dari Imam Ghazali. Mutiara manusia, setiap manusia itu ada bisi mutiara. Jadi Imam Ghazali, mutiara yang paling mahal untuk seorang hamba, seorang manusia, mutiaranya itu adalah nafas. Nafasnya ini mutiara. Setiap keluar, ayo keluar, ini mutiara padahal, tapi orang kadang menganggap itu mutiara, itu ngalihnya. Jakanya kalian tuh ada bisi mutiara, yang sia-siakan kan mutiara tuh. Oh, ada bakalan disia-siakan. Namunnya bujur-bujur menganggap itu adalah mutiara. Makanya jar Imam Ghazali, kesehatan itu pada berbentuk emas lawan perak, itu masalahnya. Coba jakanya kesehatan itu berbentuk duit. Coba kesehatan itu berbentuk emas. Coba kesehatan itu berbentuk rumah, berbentuk apa, permata, intan permata, kada. Tapi kena ketahuan bahwasanya itu berharga benar, kesehatan itu, bahkan nafas ini berharga benar ketika kena ini sudah jadi Imam Ali, amunnya sudah mati hanya tahu sadar berharga benar sekali nafas neta. Allah la ilaha illallah. Berniat kita berataan lah ya Allah. Berniat kita berataan ya Allah, nafas kami ya Allah yang rancak terbuang ampuni berataan ya Allah. Jadikan nafas setelah ini ya Allah, nafas yang keluar dan nafas yang masuk ini ya Allah sebagai tanda bahwasanya detik ini kami di hadapan Engkau ya Allah meminta jadikan setiap nafas kami ini adalah pahala.
Jadikan setiap nafas kami ini adalah sesuatu yang membahagiakan hati baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini amunya niatnya bagus, 70 pintu taufik dibukakan oleh Allah. Nah, itu dibaca, itu niat itu penting. Nah, makanya sepertiga ilmu Islam itu ada pada niat. Mudah-mudahan kita sehat jasmani dan rohani insyaallah. Nah, makanya Ibnu Abbas ketika itu minta wasiat lawan baginda Muhammad, "Ausini ya Rasulullah, alimni doa." Ya Rasulullah, lajari pang ulun doa, gesan ulun khusus napajar Nabi, minta ikam lawan Allah al-afiyah. Afiyah itu zahir dan batin. Kada sehat aja, tapi afiyah itu sehat secara jasmani. Jasmaninya ini membawa kepada sehat rohani. Yang kedua, nikmat yang paling banyak orang tertipu dengannya. Yang kedua, al-faragh itu masa senggang, masa lapang. Ayo. Makanya yang kita hauli nih Habib Abu Bakar bin Muhammad Gersik, insyaallah ada hubungan kita lawan beliau karena beliau pernah berkirim salam, insyaallah. Makanya dihauli. Habib Abu Bakar Gersik, mudah-mudahan dapat berkah beliau insyaallah. Beliau ini termasuk wali amunnya di Kiau ngaran Sidin. Di Kiau ngaran Sidin Hadir. 15 tahun berkhulwat, kada menyanyiakan waktu sehat, kada menyanyiakan waktu luang. 15 tahun berkhulwat. Kita sehari jenah berkhulwat sekolah. Umanya mana nasi umanya. Itu tak. Umanya. Cobai bang pian bakhaluat kada bapandir pian lawan Allah aja. Kadusa bakawan jar sidin ya wahai sadaan Ba'alawi, wahai bubuhan sadaan Ba'alawi yang paling yang paling menjauhkan nikam daripada Allah, para kelawan Allah, mengenal Sayyidina Muhammad, bahasanya tak. Napa jar sidin kawan tuh banyak. Salah satunya di rumah tuh kan kawan, itu anak tuh kawan juga, bini bang kawan juga, HP bang maginnya. HP itu kan beruh, tapi kawan gimana? Terkadang anak mau micik, hampas sedikit kau, oma dipukuli. Tersayang HP pada anak. Itu kan. Baru kada sadar kalau lah dia kenapa gerang. Itu pang teman sejatinya tuh. 15 tahun Habib Abu Bakar Gersik kada menyanyiakan waktu kecuali beliau duduk mujalasah sama Allah, duduk lawan Allah, khalwat lawan Allah. Itu jenengan kada Habib, kada salah Habib Muhammad bin Idris yang mengeluarkan sidin dari khalwat sidin. Ada yang kawannya mengeluarkan sidin. Qutbuz Zaman, guru beliau Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi sudah dapat pandangan dari beliau. Ya Allah, itu siang dan malam zikrullah ya, sama kayak Tuan Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani, siang dan malam selalu zikrullah. Makanya doa daripada yang dibaca qasidah iskini ya badri min mudamir zikri, ya saki, wahai orang yang melimpahkan, wahai orang yang menuangkan rahmat. Nabajar iskini ya badri, wahai bulan purnama. Maksudnya itu adalah yang menciptakan bulan purnama. Bisa juga ya badri itu bisa juga Syekh Sidin bertawassul sidin lawan Allah. Badri itu bulan purnama aku. Siapa ya? Tuan Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani. Itu karangannya Syekh Siddiq. Kalau lah ya badri wahai bulan purnama aku, bisa juga dimaknai artinya Sidin bertawassul lawan Syekh Samman. Apa yang ditawassulinya? Min mudamir zikri, mudam selalu dalam keadaan berzikir, supaya kada ada faraq, kada ada waktu luang nih, kada ada lagi.
lawan Allah aja mana ngalih bener lah. Kita yang paling kada kita cinta barang lawan babuhannya nih tanah. Tanda cinta setiap kali kita bermajlis, setiap kali kita di mana majlis kita, pas di bulannya kita mahauli. Itu paling kada. Allah. Ingat pian lah. Kira-kira itulah level kita lawan level saya saman. Sudah levelnya kayak apa yuk jauh bener kalau lah. Ulun bertakon, misal ada kada, ini bagus hikmahnya ulun dapat di seorang guru, ada hikmahnya bagus. Bilang kayak ini, ada pengen mendapati lah laki orang kawin, lakiannya hirang lutung, kan? Tapi yang bini puas benar. Ada kada mendapati, cari jadi dunia ada tuh, ini kada percaya, cari sorak. Ada. Kenapa gerak? Kenapa jadi bisa nonton itu? Level kan yang hirang lotung lawan yang cantik bener level kan? Kada, tapi cinta bersama. Kita kada level lawan saya sama, tapi kita cinta bisa juga kita lawan sidin almarhum aman. Orang yang seseorang itu bersama dengan orang yang dicintai. Kita cinta lawan saya sama, bisa juga kita dapat berkah saya sama. Kita cinta lawan Habib Abu Bakar, bisa juga kita timbelon Habib Abu Bakar sekalipun kita ada selevel. Ada juga kebalikannya, ada bidetnya ada bungas. Adakah? Ada bungas lalu lakiannya bungas panas sugih pulang. Kenapa nih? Jadi ini kenapa kisahnya jadi? Karena ada love di orang bahasa ini. Bahasa anjirnya love kan? Cinta. Biar kita nih bahasa kita nih hirang lutung. Udah bahasanya kita nih hirang lutung. Terlalu banyak mana dosa. Level kah kita lalu bubuhan nang nur aja kita. Cahayanya luar biasa. Level kah kita lawan Sayyidina Muhammad, tapi kawakah kita bersama lawan Sayyidina Muhammad? Kawak dengan apa jalurnya? Al-mahabbah, cinta. Ya Allah, mudah-mudahan kita diberi itu insyaallah lah ya Allah. Ulun kada lain lah hendak menghidupkan acara haul-haul di kampung sini supaya nya berkahnya lain. Saya saman tuh lain lagi berkahnya. Habib Abu Bakar Gersik lain lagi haulnya. Karena ada tuh abulung lain lagi berkahnya. Ada tuh abulung tuh ditusuk orang. La ilaha illallah. Nak bergerak syahadah sudah. Orang sudah wahdatul wujud sudah menyatu lawan Allah. Nyata darahnya jin memancarkan la ilaha illallah. Ada juga orang muda lagi bini lihat saking tingginya tuh makamnya syukur lawan Allah nih. Wali keduanya yang bini masuk ada nih di dalam kitab yang bini bungas, yang lakinya bungas, tapi wali yang ini wali dua kita wali juga bang. Barang wali napa wali murid kah wali napa kah ini wali oh sekalinya mau bungasnya biniku nang ini juga mau bungasnya lakiku. Sujud syukur sampai berapa adalah rasa syukurnya itu mengolahnya ingat harus lawan Allah 10 tahun kada berkumpul 10 tahun kada ingat. Kenapa kada ingat? Nih tenggelam dalam syukur 10 tahun, nih tenggelam 10 tahun dalam syukur, nih tenggelam dalam syukur 10 tahun. Mohon kita lah kawin 10 tahun kada budak kada kawa sekolah syukur juga kan syukurnya satu mati juga pulang dapat bini bungas misalnya kada kawa ini levelnya ya Allah. Itulah 10 tahun kada ingat lagi lawan di bini, yang bini kada ingat juga lawan laki, sama-sama tenggelam lawan syukur. Ya Allah. Kenapa gara-gara nih bubuhannya mensyukuri nikmat sehat lawan mensyukuri nikmat lapang dipakai terus dasan beribadah kepada Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Orang yang paling mengerti masalah nikmat, orang yang paling paham seluruh yang kita sebutkan tadi, kada pernah lupa apapun yang beliau gawi kecuali mengingat Allah. Tanda syukur itu qabul huwa sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita adab kita lawan baginda Muhammad, amun kita memuji wali dinyatakan berkat nabi.
adab kita terhadap seorang wali, apabila mengingat wali, ingat akan berkat Nabi. Himbong bebuhan wali ta, yang kita ingat wali aja. Nyempang wali itu berkat siapa? Berkat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kulluhum min rasulillahi multamisun gharfan minal bahri aw rashfan minal diyami maulaya salli wa sallim daiman khairil khalqi wa kulluhum min rasulillah, seberataan daripada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi amunnya mengingat wali, adab kita kepada wali tersebut kada melupakan kita lawan Nabi. Siapa? Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu kena fana lawan syekh, imbah fana lawan syekh, fana lawan Nabi, imbah fana lawan Nabi, hajar fana ma Allah. Nyolong gurunya, makanya Habib Mundir itu biar ada yang mau umpati beliau. Habib Mundir itu ketika ziarah ke Ahmad bin Muhajir lalu hendak menuju ke Tarim, ambil sidin tasbih, Sayyidi Habib Umar, Sayyidi Habib Umar, Sayyidi Habib Umar, Sayyidi Habib. Itu zikirnya, yang memfana akan syekh dulu. Sayyidi Habib Umar, Sayyidi Habib Umar, Sayyidi Habib Umar, Sayyidi Habib Umar, Sayyidi Habib Umar. Amunnya sudah fana lawan syekh, ini nyaman aja pandir lah. Ini mau pandir aja ulun. Tapi mau amal pandir luar kali. Ya. Paling kada kita ya mudah-mudahan tersambat, mudah-mudahan keamalakan kenanya itu datanya. Barang sekejap ma'amalakan kita mensyahadakan syekh. Mudah-mudahan. Itu. Jadi ada adabnya, kada mau langsung kepada Allah, ada adabnya wadah guru dulu. Imbah wadah guru kena guru menyampaikan kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kena menyampaikannya kepada Tuhan beliau, yaitu Allah, Tuhan kita bertahan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tertipu dalam dua nikmat itu ialah orang yang hidup sehat dan memiliki waktu senggang. Tetap yang sehat. Namun ia menggunakan kesehatan dan masa senggangnya untuk berbagai kelalaian dan kebatilan atau melakukan pekerjaan-pekerjaan duniawi yang melalaikan dari zikrullah, mengingat Allah dan amal-amal baik. Itu. Paling kada itulah kita tuh natijah hasil dari belajar, hasil daripada kita menuntut ilmu itu. Paling kada kita itu dapat nasihat yang bersambung sanadnya kepada baginda Muhammad. Itu untung orang hadir di majelis ilmu pian. Paling kada hati kita itu pernah mendengarinya, mendengar itu hati lah, telinga mendengari bisa kada masuk. Ya telinga masuk ke hati nah. Paling kada kita hadir di majelis ilmu ini kadengar apa juga perkataan yang perkataan itu menyambung bahwasanya pernah Nabi Muhammad itu menyambat negara itu. Dan itu emang bersambung sanadnya kepada baginda Muhammad yang menyampaikan orang kepada Allah. Itu Allah, la ilaha illallah. Bujuran itulah, bujuran orang yang ketujuh hadir majelis ilmu matinya suul khatimah, matinya husnul khatimah. Orang yang ketujuh hadir majelis ilmu yakin asal ikhlas, matinya husnul khatimah. Ini semalam Pak D Ali Ma'ruf, rajin beliau hadir majelis ilmu dulu. Hadis Burdah diodah di Mekarsari hadir, terkadang masih dinamanya kada di sini hadir, di Sadikin hadir. Meninggalnya hari Jumat, aman beliau dari adab kubur. Allah. Orang yang ketujuh hadir majelis ilmu asal ikhlas, rajin menuntut ilmu, balasannya husnul khatimah. Balasannya husnul khatimah.
ada dari di Siwon itu orangnya ketujuh hadir majelis ilmu, dan ketujuh membaca kitab Bukhari, hadir majelis Bukhari. Ketika itu pas kena Sidin membaca kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengqala la ilaha illallah, berdiam. Saking ketujuhnya lawan ilmu, pas membaca ilmu karena sudah mendarah daging, la ilaha mengqala la man kana akhiru kalamihi minad dunya la ilaha illallah. Berdiam, sekalinya apa? Ada bangun lagi, meninggal, dakhala jannahnya kata baca. Jadi jar Habib Umar masuk bil hal, masuk surganya kada perlu perkataan lagi, langsung bil hal masuknya. Orang untuk makan dakhala jannah, ini kedusa kada sampai sini menyebut dakhala jannah. Jar Habib Umar dakhala bil hal, dakhala jannah bil hal. Hal ini menunjukkan ahli surga. Ketujuh hadir majelis ilmu kubuhan orang-orang saleh. Ingatakan lu jangan pandang siapa yang berpandir. Jangan pandang itu. Jangan pandang. Ulun masih ingat dulu waktu ke Tarim itu, ulun ini kenapa pala ya? Ketika ulun di Tarim semalam, Habib majelis pian BPI berkata, ulun menggantikan pian aja. Ya dapat doa dari beliau itu. Jersidin, siapa yang hadir, siapa yang membantu, akan Allah Ta'ala berinya pakaian. Pakaian apa? Yang pertama, pakaian qurb. Diberi Allah Ta'ala pakaian hatinya ini parak lawan Allah. Maksudnya makom. Hullah itu makom. Kasahumullah jar Habib. Hullatal qurb. Asa parak lawan Allah umumnya mahadir majelis ilmu. Itu. Yang kedua, taufik. Itu yang hadir dan yang membantu. Hullatul taufik. Yang ketiga, ini yang penting, dirsidin, siapa yang hadir di majelis bahasa yang siapa yang hadir di majelis ikam itu dia. Jadi menyambat al-fiqhu fiddin bang, tapi ulun sambat lawan beliau tuh seluruh majelis. Dirsidin belum kita hadir sudah dapat doa. Dirsidin siapa yang hadir dapat qabul dan dapat ikhlas dan dapat saadah, keberuntungan dunia akhirat beliau. Ada berkat ulun kan, ada berkat doa beliau kita hadir. Jadi siapa yang hadir ambil bagian daripada doa orang-orang soleh al-arif billah. Muntung beliau kada pernah berbuat maksiat kepada Allah. Hati beliau kada pernah cinta lawan dunia. Sudah kalau ulun kisahkan semalam, hati sidin itu kada pernah lawan dunia, hati sidin itu lawan Allah aja. Ada kalau ulun kisahkan semalam, kada ingat lagi loh. Mobil sidin hilang, itu pas ulun menjaga kuncinya pulang. Mobil tuh hilang, ada boleh batu, ada boleh jaga. Sementara itu ada boleh dulu, kalau pina bahaya, kalau pina macam-macam. Jadi mobilnya itu bakas dibari orang miliaran harganya. Nggak salah ulun je inget kena. Jadi pas hilang abut orang abut. Habib saya rasa sorry. Habib itu mobil pian dia diambil orang. Kayak apa Tahir aja Sidin Tahir itu kawan ulun. Sidin supir karena orangnya melaju benar. Perjalanan yang 4 jam itu bisa 2 jam aja laju benar bawa mobil Roma. Membahayakan Habibnya. Tapi orang yakin lah. Sidin kada bertakun masalah mobil kayak apa Tahir aja Sidin. Kayak apa Tahirnya sampat ditodong tapi kada apa-apa. Kada apa-apa Tahirnya. Kada apa-apa. Jadi berkumpul kabilah ketua kabilah kan banyak kabilah tuh banyak di sana kabilah Arab tuh hendak membantu. Jadi ada yang bertakun, bib mobil pian warnanya apa? Ulun dia tahu warnanya abu-abu waktu tuh keabu-abuan kan ulun cak membukakan lawang mobil juga
Jadi sini takut anak sidin ya Salim, Eslaun sayyarah. Anak sidin Habib Salim. Ya Salim, apa warna mobil aku aja sidin? Warna mobil aja kata dia. Kata heran sidin, warna mobil. Padahal sidin masuk kalau mobil itu kalau masuk ada iya orang ada tahu, mau orang ada meherani dunia ya Pak. Warna mobil juga kata diherani sidin. Ada dipikirkan artinya fokusnya itu kada kemana-mana, fokus sidin itu kayak apa? Ini berniat, ini aku memakai mobil perjalanan Allah. Yang sidin ingat Allah aja tak. Saya bertakun warnanya apa yuk mobil. Menyakiti kalau ditakuni orang pas hilang lah, detail tuh warnanya ini, anunya apa gitu punya kita. Itu pada ada kisah lagi sudah. Imbah dapat pulang ya sidin aku ada apa aja sidin dapat ambil apa hendak diberikan sidin yang dapat tuh aja sidin jual ini duitnya besan Allah dan besan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, besan Allah dan Rasul. Aku pada hendak pakai mobil yang pernah berbuat maksiat, artinya dipakai maling. Aku akan memakai lagi jasidin karena aku memakai sesuatu karena untuk Allah. Ya hidup untuk Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Yang kedua membahagiakan hati baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hidupnya bersama Allah ini. Ya Allah, mudah-mudahan kita ada kawan kayak sidin barang kita tadi mudahan hadinya selevel ada mudahan biimbai sidin dengan cinta barangnya kalau lah dengan cinta beliau levelnya lain tapi bisa juga dengan apa tadi dengan cinta ada berkahnya insyaallah. Mana tadi sesungguhnya ia menyadari bahwa ia tertipu sesudah mati ketika menyaksikan ketinggalannya berupa derajat-derajat tinggi yang bisa diperolehnya seandainya ia memanfaatkan masa sehat dan masa senggangnya. Makin habis di akhirat majer. Itu tak. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata, manusia itu tidur dan tidak dan ketika mati barulah mereka bangun. Firman Allah Subhanahu wa taala, yauma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut taghabun. Artinya ingatlah hari di mana Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kalian pada hari pengumpulan. Itulah hari di apa itu? Itulah hari dinampakkannya kesalahan-kesalahan. Yang mudah-mudahan kesalahan kita diampuni oleh Allah, ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diganti oleh Allah taala kesalahan-kesalahan kita itu menjadi kebaikan berkat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi berdoa bisa juga karena kesalahan-kesalahan kita yang banyak itu timbul berubah jadi kebaikan ya berataan. Berkat siapa gerak ingatakan berataan berkat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa yatahassaru ahlul jannati illa 'ala sa'atin marrat bihim lam yadhkurullah fiha." Artinya tidaklah penghuni surga menyesal kecuali atas suatu waktu yang mereka lewati. Karena menyesal juga itulah buah-buahan ahli surga tuh menyesal kenapa gerak bahari jakanya aku tambahi pulang berselawat, jakanya aku tambahi pulang bersedekah, jakanya aku rajin bahari hadir majelis ilmu, derajatku tinggi benar di sisi Allah. Itu kayak kita juga di sini ada juga kalau ada yang pegawai gajinya 1 juta, ada yang pegawai gajinya 3 juta, ada yang 10 juta, ada ratusan juta. Jajakannya aku rajin bahari wah bisa 100 juta tuh aku dapat. Nah itu penyesalan kita tahu itu juga tahu. Namun mereka tidak menyebut namun mereka itulah yang dilewati mereka tuh hari-harinya, namun mereka tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dalam waktu itu. Kelewat waktu tapi kadang mengingat Allah. So ini yang dikutani bubuhan
bubuhan ahli dzikir, bubuhan ahlillah. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang selalu ingat lawan Allah. Ya Allah, paling kada detik-detik kami meninggal, ya Allah jangan sampai kami lupa lawan Engkau ya Allah. Ya Allah, bantu kami ya Allah, bantu kami ya Allah, bantu kami ya Allah. Pikiran kami, hati kami, jiwa raga kami mengingat Engkau ya Allah, mengingat kebaikan-kebaikan Engkau ya Allah. Ingat akan yang jarguru muas semalam, ingat akan tarus nikmat Allah, jangan terlalu banyak mengingat bala Allah. Ingat melawan Allah. Jadi ingatnya tuh syukur, ingat juga bang, ini kita ingat bala, ingat juga bang, astagfirullahaladzim. Tapi sangkal lawan Allah, baguslah. Iya nih ingat Allah, tapi sangkal. Baik nih ingat Allah, tapi kita bersyukur. Nah itu lah. Itu aja, mudah-mudahan ada manfaatnya insyaallah. Mudah-mudahan kita dapat berkah, kita bertahlil kesan kebuhan para aulia-aulia Allah insyaallah. Malam esok malam apa? Malam Selasa. Wah itu dipelihari lah. Oleh ada nak umpat. Tapi mobil seorang bang lah. Dipelihari. Malam Rabu, malam Kamis insyaallah, malam Rabu di wadah besar ini baca hadis. Dan malam Kamis insyaallah kita meminta ampunan lawan Allah, kita sembahyang tasbih. Sebenarnya bukan sembahyang tasbih kita neto yang maulah diampuni dosa zahir batin ganal halus kada, tapi emang kita mempunyai Tuhan yang maha pengampun, yaitu Allah subhanahu. Insyaallah malam Kamis ini kita sembahyang tasbih insyaallah. Untuk dikiri ma'alaman lahu